Selamat datang kembali di Musa Media, teman kamu belajar coding. Baik, kita akan melanjutkan tutorial React.js bahasa Indonesia ya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit membahas tentang root ya. Mungkin nanti akan kita perdalam jika kita sudah akan melewati tutorial yang agak real world ya. Nanti akan kita bahas lagi tentang roots ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membaca data ya, atau RESTful data atau remote data, kemudian kita tampilkan ke komponen milik kita ya, saya akan gunakan API milik JSON placeholder ya. Ini ya, sebenarnya ada API lainnya yang bisa kita gunakan ya. Ini teman-teman bisa pilih sendiri. Karena saya akan simple saja, jadi saya akan menampilkan memilih data user ya, atau API user. Karena dia cuma ada 10 data saja ya. Jadi kita pilih yang simple dulu aja. Teman-teman bisa klik di sebelah sini ya. Kita bisa lihat ya, datanya adalah array ya. Array sebuah objek ya, objek yang menggambarkan user. Nah, nanti data ini akan kita tampilkan pada React Bootstrap ya, dengan menggunakan komponen table ya. Pada bagian komponen nih teman-teman bisa lihat, bisa pilih table. Nah, data ini akan kita fetch ya, kemudian kita tampilkan menggunakan table. Kita akan tampilkan data ini ya pada page home ya, di sini. Jadi kita akan gunakan tutorial project pada tutorial sebelumnya. Langsung saja teman-teman ke pages kemudian home. Jadi pastiin teman-teman sudah mengikuti tutorial sebelumnya. Pada home, kita akan rubah function komponen home ya menjadi kelas ya. Jadi karena kita belum akan membahas tentang React Hooks ya, jadi kita akan tetap menggunakan kelas komponen. Kita import komponennya, jangan lupa komponen. Kita perlu juga table ya, table milik React Bootstrap. Jadi kita import table. Ini saya rapikan dulu from React Bootstrap. Kita sudah import, kemudian kita rubah ya function komponen home menjadi kelas ya. Kelas home extends komponen. Ini kita cut dulu ya, kemudian kita deklarasikan konstruktor seperti biasa. Kita override function render. Oke, tampilan home sudah kita rubah ya. Jika kita cek project kita ya, masih sama ya, karena kita hanya merubah komponen home ya, yang tadinya function komponen menjadi kelas komponen ya. Kita akan gunakan fetch API ya. Jadi ini standar ya, standar yang sudah ada di JavaScript ya. Jadi jika teman-teman mendengar library seperti request ataupun Axios ya, itu adalah third party library. Kita akan gunakan fetch saja ya. Jadi ini udah default ya, default sudah ada di JavaScript engine-nya ya. Kita gunakan fetch ya. Jadi kita perlu buatkan satu function lagi, misalnya get data.
kita memerlukan headers ya. Headers kita akan gunakan content type application JSON ya, karena data kita adalah JSON data ya. Jadi kita perlu buat option ya, cons option. Ini objek ya. Kemudian headers, kita akan gunakan headers dan method ya. Headers, ini kita copy, saya copy. Kemudian method ya, satu lagi method. Kita akan gunakan method get ya, karena kita melakukan operasi read data ya. Kemudian kita panggil fetch. Parameter pertama adalah URL-nya ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Ini parameter pertama adalah URL. Jadi kita tempatkan URL ini. JSON placeholder.type pcode.com/user. Ini saya copy. Parameter kedua adalah options ya. Option yang sudah kita buat tadi. Fetch ini sudah support promise ya. Jadi kita bisa gunakan then data, kita invoke langsung ya, invoke langsung responnya ya. Jadi di sini data.json ya, karena datanya adalah JSON data. Kemudian then kita perlu kita belum membuatkan state ya. Kita perlu satu state untuk menampung data yang di fetch tadi ya. Jadi karena datanya adalah array ya, array dari objek, untuk initial datanya kita set jadi array ya. Misal saya beri nama items ya, seperti ini untuk state-nya ya. Jadi JSON di sini bisa kita ambil JSON langsung ya. Ini datanya sudah menjadi JSON. Ini bisa kita panggil set state langsung ya. Items adalah data yang sudah di konversi ya menjadi JSON. Kemudian kita catch ya jika ada error. Seperti ini. Kita akan gunakan method lifecycle komponen did update ya. Komponen didmon. Nah, komponen, masih ingat ya teman-teman, komponen didmon ini dipanggil ya. Dipanggil ketika sebuah komponen selesai di render ya. Di render ke browser. Jadi tepat ya kita menggunakan komponen didmon untuk mengambil data ya, mengambil dan merendernya ke sebuah komponen. Ini bisa kita panggil langsung this get data ya, seperti ini. Pastikan tidak ada error ya. Nah, kita akan gunakan table ya untuk menampilkan datanya ya. Kita akan gunakan table. Di sini saya rubah dulu. Ini saya biarkan, cuma saya hapus tag paragrafnya ya. Table seperti ini. Optionnya kita samakan ya dengan yang di sini. Ini saya copy. Saya paste di sini. Kemudian kita perlu t-head dan t-body ya. T-head ini untuk ini ya, untuk menampilkan headernya ya. Kemudian body untuk menampilkan datanya ya, data yang diambil ya dari JSON placeholder tadi. Kita panggil t-head ya, tag t-head, kemudian perlu tag tr juga ya, ini rows, kemudian th ya.
bisa kita lihat datanya lagi. Kita akan pakai ya. Kita tidak akan memakainya semua. Kita akan gunakan ID, name, email, kemudian phone number ya. Jadi ada 4 kolom. Yang pertama adalah ID, kemudian TH, name, kemudian email ya, kemudian phone number. Seperti ini. Kemudian setelah T-head, kita perlu T-body ya. T-body. Nah, kita akan render data tadi ya. Data yang sudah di set ke state-nya ke dalam tiap row ya, tiap row-nya ya. Kita akan merender data data ini ke tiap rows milik si table ya. Jadi di sini kita perlu panggil dulu items ya, items. Ini diambil dari state ya. This.state. Seperti ini. Jadi kita perlu melooping ya, melooping items ya, items. Kita gunakan function map ya, jadi karena kita akan merender, jadi kita perlu mereturnkan tiap rowsnya. Ini saya beri nama data misalnya. Dan tepat ya kita menggunakan map ya, karena dia mentransformasi ya, map ini transformasi dari satu data ya, data collection ke data collection lain. Saya gunakan tag tr ya. Kita bisa gunakan key-nya ya, biar setiap komponen ya, komponen tr yang dirender dia unik ya. Ini diambil dari ID-nya ya, ID ini, karena ID ini sudah dipastikan unik ya. .id, kemudian kita panggil td ya, selanjutnya td. Untuk kolom pertama adalah ID ya, teman-teman bisa lihat di headernya ya. Jadi data.id, data.name ya selanjutnya. Pastikan teman-teman tidak keliru ya dengan field ya. Field harus sesuai dengan yang di sini ya, name, kemudian email, data.email ya, email ya, pastikan sama. Kemudian data.phone ya, phone seperti ini. Ini saya rapikan dulu. Baik, sepertinya sudah selesai. Kita cek lagi. Oke, sebentar. T-body, oke. This.getData. Ini saya inspect dulu ya. Kemungkinan ada yang error. Oke, sebenarnya tidak error, hanya perlu di reload saja ya. Datanya sudah tampil, teman-teman bisa lihat ya.
state items ya, di render ke setiap rows ya, ke setiap rows milik Bootstrap table. Sebenarnya biar lebih readable, fetch ini bisa kita ubah ya. Function get data ini bisa kita ubah menjadi function async ya. Kita gunakan async ya. Async. Jadi karena fetch ini adalah promise, kita bisa gunakan async await ya, fitur async await milik ES6. Ini bisa saya hapus dulu ya. Karena kita menggunakan async await, kita harus menggunakan try catch. console.log const data sama dengan await fetch, kemudian URL-nya kita copy lagi, kemudian option, kemudian kita transformasi menjadi JSON data ya. JSON data sama dengan await data ini ya, data yang sudah ini response ya, responsnya data.json. Ini kita bisa set state langsung ya, di set state items .2 JSON data. Oke, lebih readable ya karena kita menggunakan async await ya. Kita lihat lagi. Oke, resultnya masih sama ya. Hanya saja sekarang kita menggunakan fitur async await. Baik, untuk tutorial kali ini ya, untuk tutorial mengambil RESTful data atau sebuah data yang ada di remote ya, sebuah remote komputer ya, untuk kemudian kita menampilkannya ke sebuah table ya. Nah, untuk tutorial selanjutnya mungkin kita akan lebih advance lagi nanti ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang React Hooks ya. Jadi sedikit kisi-kisi ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kelas komponen ya. Dengan mengoverride method lifecycle milik React ya. Jadi dengan menggunakan hooks nanti kita akan lebih simple ya. Baik, tutorial saya cukupkan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.